Malam itu seharusnya menjadi malam takbir yang merdu, diisi dengan aroma opor ayam dan bisik-bisik doa menyambut Idul Fitri. Namun, bagi Aris, malam itu hanyalah terkurung dalam kubikel sempit berbau kopi pahit di lantai 23 Gedung Pencakar Langit, Jakarta. Di layar monitor, laporan keuangan menumpuk. Di tangan, ponsel bergetar. Nama ibu terpampang, disertai senyum tulus yang tersimpan di foto profil. Aris menekan tombol hijau, menjauhkan ponsel dari telinga agar suara lelahnya tidak terlalu kentara. "Assalamualaikum, Nak. Kamu jadi pulang, kan?" Suara ibu selalu sehangat selimut tua di musim hujan. Aris memejamkan mata, memaksakan nada ceria. "Waalaikumsalam, Bu. Insya Allah, besok pagi Aris langsung jalan." Begitu laporan ini beres. "Besok pagi? Aduh, sayang sekali. Ibu sudah siapkan sambal terasi kesukaanmu. Ibu ingin sekali kita sahur terakhir bersama di rumah. Sudah lama sekali, Nak." Aris menelan ludah. Sahur terakhir. Ia sudah janji tahun lalu. Ia sudah janji berkali-kali. "Aris benar-benar minta maaf, Bu. Pak Handoko, sudahlah, Bapak itu gila kerja. Laporan ini harus di tangan klien sebelum subuh. Kalau tidak, katanya gaji setahun Aris hangus. Ibu tahu sendiri biaya pengobatan Ibu." Jangan bicara seperti itu. Ibu tidak sakit, Nak. Ibu baik-baik saja di sini. Jaga dirimu. Kerja itu ibadah. Hanya saja, suara ibu terdengar agak jauh. Ibu rindu kamu mengaji di musola samping rumah. Dan ibu rindu sekali masakanmu, Nak. Walaupun cuma nasi goreng sederhana. "Tentu, Bu. Aris janji. Begitu sampai, Aris akan masakan ibu sup ayam paling enak di dunia." "Iya, Nak. Ibu tunggu." Telepon terputus. Aris meletakkan ponsel dengan perasaan hampa. Ada rasa sesak yang tidak wajar di dada. Tiba-tiba, sebuah suara serak dan arogan menggelegar dari belakang kubikel. "Aris, sudah beres belum? Saya bayar kamu untuk kerja, bukan untuk teleponan romantis dengan istri." Pak Handoko, sang bos iblis, berdiri di ambang pintu. Dasinya longgar, wajahnya merah karena kurang tidur dan keangkuhan. "Sudah 90%, Pak. Sebentar lagi selesai." "Bagus. Saya mau jam 3 pagi semua sudah terkirim. Malam ini adalah penentuan. Kalau proyek ini berhasil, saya naik Mercy baru. Kalau gagal, saya pastikan kamu lebaran di pinggir jalanan Jakarta, Aris. Paham?" Aris mengepalkan tinju di bawah meja. Ia ingin sekali berteriak, "Apakah uang bagimu lebih berharga dari waktu bersama keluarga di saat suci?" Tapi ia hanya menunduk. "Paham, Pak. Nah, begitu. Sekarang kerja. Jangan harap kamu bisa menikmati sahur besok. Semua harus fokus pada laporan ini." Pak Handoko menyeringai sebelum masuk ke ruangannya. Aris mendongak. Di luar jendela, langit Jakarta memamerkan gemerlap bintang yang terasa jauh dan dingin. Ia membayangkan rumahnya di desa. Bau tanah basah, suara azan subuh yang syahdu, dan ibu yang menunggunya di meja makan dengan sepiring nasi hangat. Kutukan tajam melesat dari lubuk hatinya. "Gara-gara kau, bos iblis, aku harus mengorbankan sahur terakhirku dengan ibu. Semoga azab yang kau terima lebih pedih dari ratapanku ini." Aris kembali menekuni angka-angka. Pikirannya dipenuhi amarah yang bercampur rasa bersalah. 3 jam kemudian, laporan itu selesai. Pak Handoko tersenyum puas, memberinya izin pulang dengan nada meremehkan, seolah baru saja melempar tulang kepada anjing lapar. Aris bergegas keluar dari gedung. Waktu sudah menunjukkan pukul 4.30. Azan subuh baru saja berkumandang. Ia tahu, di rumahnya, sahur telah usai. Ia telah melewatkannya. Pagi hari, jalanan Jakarta sudah mulai lengang. Aris berhasil mendapatkan tiket bus pertama. Perjalanannya terasa sunyi, seolah alam semesta ikut merasakan kekelelahan dan kehampaan yang ia bawa. Sekitar pukul 10, saat bus berhenti untuk mengisi bahan bakar, ponsel Aris berdering keras, nomor yang tidak dikenal. "Halo? Aris, ini Pak Lik Harjo." Suara di seberang terdengar parau, serak, dan penuh isak tangis. Jantung Aris mencelos. Rasa dingin merayap dari ujung kaki hingga ubun-ubun. "Pak Lik, ada apa? Kok suaranya?" "Nak, ibumu sudah pergi, Riz. Tadi pagi, setelah subuh. Beliau meninggal dalam tidur. Wajahnya sangat tenang." Genggaman
Tangan Aris pada ponsel melemah. Dunia seolah berhenti berputar. Suara bising di sekitarnya mendadak menjadi bisikan hampa. Pergi. Tidak, tidak mungkin. Tadi malam Aris telepon. Ibu bilang ibu baik-baik saja. Aris janji mau pulang. Ini sudah takdir, nak. Cepat pulang. Kami semua sudah menunggu. Jangan sampai kamu tak sempat melihat wajahnya untuk yang terakhir kali. Kata-kata Pak Lik Harjo menembus pertahanan terakhir Aris. Ia menjerit tanpa suara. Air mata panas membanjiri pipinya. Ia memukul kursi bus di depannya berkali-kali. Sahur terakhir. Ia bahkan tidak bisa berada di sana untuk sekedar mengucap selamat tinggal. Semua karena laporan bodoh itu. Semua karena bos iblis itu. Perjalanan 6 jam terasa seperti hukuman abadi. Ketika Aris menginjakkan kaki di halaman rumah, ia disambut oleh tenda duka dan kerumunan warga desa yang menatapnya dengan pandangan iba. Aroma kembang 7 rupa dan bau dupa menusuk hidungnya. Aris berjalan cepat melewati kerumunan itu, menerobos masuk. Di ruang tengah, ibu terbaring, ditutupi kain batik kesayangan. Wajahnya memang terlihat tenang, damai, seolah baru saja bangun dari tidur yang sangat nyenyak. Aris berlutut di samping jenazah, meraih tangan ibu yang kini terasa dingin. Bu, kenapa ibu tega? Kenapa ibu tidak tunggu Aris? Aris sudah bilang mau pulang, bisiknya. Air matanya menetes jatuh di kain batik. Adik perempuannya, Rina, yang duduk di samping ibu, memeluknya sambil menangis terseduh-seduh. Tadi malam, Bu sempat bangun sebentar, Kak. Ibu bilang, Alhamdulillah, sahur terakhir ibu terasa ringan sekali. Lalu ibu tidur lagi. Ketika subuh, ibu sudah tidak bernapas. Tidak ada keluhan, tidak ada sakit. Ibu pergi begitu saja. Mendengar itu, hati Aris semakin tercabik. Ringan. Ibu berusaha membuatnya percaya bahwa semua baik-baik saja hingga detik terakhir. Sesaat kemudian, Pak Lik Harjo mendekat. Riz, waktu maghrib sebentar lagi. Kita harus segera memandikan ibumu dan menguburkannya sebelum gelap. Tugas itu terasa berat. Tugas memandikan jenazah ibunya sendiri. Tugas terakhir yang bisa ia berikan. Masak tembung, masak tembung. Di kamar mandi belakang, aroma air daun sirih bercampur kembang mawar memenuhi ruangan. Aris, dibantu Pak Lik Harjo, dengan hati-hati melepaskan pakaian terakhir yang dikenakan ibu. Saat ia membalik tubuh ibu dengan perlahan, tangannya menyentuh bagian lengan kiri atas. Tiba-tiba, Aris merasakan ada benjolan kecil, seolah ada bekas luka yang sudah lama sembuh. Ia menggeser kain penutup sedikit. Di sana, tersembunyi di lipatan lengan, tampak bekas suntikan. Bukan bekas suntikan biasa. Itu adalah bekas port infus yang sudah lama digunakan, namun baru saja dilepas. Bekas yang tidak mungkin ada pada orang sehat. Jantung Aris kembali berdebar kencang, namun kali ini bukan karena duka, melainkan karena kecurigaan yang menusuk. Pak Lik, ini apa? Tanya Aris, menunjuk bekas luka itu. Pak Lik Harjo memalingkan wajahnya, matanya terlihat gelisah. Itu, mungkin bekas jatuh lama, nak. Sudah, cepat selesaikan. Kasihan ibumu. Tapi Aris tidak percaya. Ia teringat tatapan gelisah ibu tadi malam. Ia teringat janji ibu bahwa ibu baik-baik saja. Setelah prosesi memandikan selesai dan ibu kembali dibalut kain kafan, Aris meminta waktu sebentar. Ia berjalan ke kamar ibu. Kamar yang selalu berbau minyak kayu putih dan doa. Ia ingat, ketika memandikan jenazah, Pak Liknya terlalu cepat mengganti alas tidur ibu. Aris menarik kasur kapuk tua itu ke samping. Di celah antara kasur dan dinding, terselip sebuah amplop coklat yang lusuh. Amplop Rumah Sakit Harapan Bunda. Dengan tangan gemetar, Aris membuka amplop itu. Isinya adalah laporan medis. Nama pasien, Siti Aminah, Ibu Aris. Diagnosis, karsinoma serviks stadium 4, kanker leher rahim stadium 4. Laporan itu merinci serangkaian pengobatan kemoterapi yang menyakitkan selama 6 bulan terakhir. Ibu sedang berjuang sendirian. Aris membalik halaman laporan. Ada catatan tangan dokter yang ditulis 2 minggu lalu. Pasien menolak melanjutkan sesi kemoterapi berikutnya. Pasien menyatakan sudah lelah dan hanya ingin menghabiskan waktu yang tersisa dengan tenang. Pasien meminta agar pihak keluarga, terutama putranya, saudara Aris, tidak diberitahu kondisi ini. Ibu ingin terlihat sehat saat putranya pulang Idul Fitri. Aris jatuh terduduk di lantai,
memeluk amplop itu erat-erat. Air mata yang keluar kini bukan lagi air mata duka karena kehilangan, melainkan air mata pengakuan akan pengorbanan yang tak terbayar. Ibu tidak meninggal mendadak karena sakit tua. Ibu memilih untuk pergi dalam damai, agar ia tidak melihat putranya berduka dan terbebani oleh pengobatan yang sia-sia. 2 minggu sebelum Lebaran, saat ibu tahu waktunya tidak banyak lagi, ibu menghentikan kemo yang menyakitkan itu. Ibu memilih menghabiskan sisa tenaganya untuk memasak sambal terasi kesukaan Aris, hanya untuk memastikan sahur terakhirnya nanti terasa ringan dan damai. Ibu berbohong demi kebahagiaan, atau setidaknya kedamaian anaknya. "Bu, kenapa ibu harus sejauh ini berkorban?" rintih Aris, memukul lantai kayu yang dingin. "Aku sibuk mencari uang untuk ibu, tapi ibu malah menghentikan pengobatan agar aku tidak tahu. Ibu lebih memilih menghitung hari, sendirian, agar aku bisa pulang dan melihat ibu tersenyum." Rina, yang masuk ke kamar dan melihat kakaknya memegang laporan itu mendekat. "Ibu minta kami semua janji untuk tidak memberitahu muka," kata Rina lirih. Ibu bilang, "Biarkan Aris fokus pada pekerjaannya, jangan sampai dia terbebani oleh penyakit ibu. Ibu tidak mau dia merasa bersalah karena meninggalkan ibu." Aris menutup mata. Ia ingat kata-kata bos iblisnya. Keluarga bisa menunggu Aris. Tidak, keluarga tidak bisa menunggu. Waktu bersama ibu tidak bisa dibeli dengan gaji setahun pun. Ia telah menunda kepulangannya demi selembar laporan. Sementara ibunya menunda kematiannya demi pertemuan damai yang akhirnya gagal total. Setelah prosesi pemakaman selesai dan rumah kembali sunyi, Aris duduk di depan makam ibu. Ia membuka ponselnya. Ia tidak lagi melihat kemarahan, hanya kekosongan yang membara. Ia mengetik pesan kepada Pak Handoko. Bukan pesan pengunduran diri yang sopan. Kepada yang terhormat Bapak Handoko. "Saya, Aris, malam itu terpaksa memilih pekerjaan Anda dibanding sahur terakhir saya bersama ibu yang sedang berjuang melawan kanker stadium 4. Anda meremehkan keluarga saya. Anda menganggap uang lebih mulia dari waktu sakral. Ibu saya meninggal tadi pagi. Dan alasannya hanya satu. Ibu memilih pergi dengan tenang 2 minggu setelah menghentikan kemoterapi yang sangat menyakitkan. Hanya agar saya bisa melihat wajahnya yang damai saat pulang Lebaran. Saya datang terlambat. Azab saya adalah penyesalan abadi. Tapi azab Anda, bos iblis, akan lebih pedih. Laporan yang Anda banggakan itu, saya sengaja memasukkan data fiktif pada bagian rekomendasi investasi. Klien Anda tidak akan mendapatkan keuntungan. Anda akan kehilangan proyek, reputasi, dan semua yang Anda miliki. Hanya karena Anda memaksa saya untuk mengorbankan sahur terakhir bersama ibu saya. Saya bersumpah, ini bukan ancaman. Ini adalah azab dari seorang anak yang baru sadar bahwa harta tak akan pernah bisa membeli waktu yang hilang. Selamat Lebaran, Pak. Nikmati kerugian yang akan segera menyapa Anda." Aris menekan tombol kirim, lalu mematikan ponselnya. Ia tidak peduli lagi. Uang bisa dicari, pekerjaan bisa diganti. Tetapi kebahagiaan memeluk ibunya saat sahur terakhir tidak akan pernah kembali. Seminggu kemudian, saat Aris sedang mengurus warisan peninggalan ibu, Rina menyalakan televisi. Berita utama di kanal bisnis menampilkan wajah Pak Handoko yang terlihat kacau. Proyek besar yang Aris kerjakan ternyata meledak di tangan klien. Kerugian mencapai puluhan miliar. Pak Handoko didakwa atas pemalsuan data, dan segera digulingkan dari jabatannya. Perusahaan itu bangkrut total, sebelum sempat merayakan Idul Fitri. Aris melihat berita itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa kemenangan. Hanya kesadaran bahwa keadilan datang dalam berbagai bentuk. Azab pada bos iblis itu memang pedih. Kehilangan semua yang ia cintai. Namun, ratapan Aris jauh lebih pedih. Ia kehilangan satu-satunya orang yang rela mengorbankan nyawanya, bukan demi uang, melainkan demi senyum terakhirnya. Azab bos iblis hanya melibatkan uang dan kekuasaan. Azab Aris adalah kehilangan ibu, sahur terakhir, dan pengetahuan bahwa ibu meninggal membawa rahasia besar, hanya untuk membebaskannya dari rasa bersalah. Aris berdiri. Ia menghapus air matanya, menarik napas panjang, dan menatap langit biru di atas makam. Aris janji, Bu. Aris akan hidup dengan baik. Aris akan pastikan pengorbanan ibu tidak sia-sia. Ia berbalik, meninggalkan batu nisan yang masih basah, membawa beban penyesalan dan cinta tak terbatas dari seorang ibu yang memilih mengakhiri hidupnya dengan damai,
agar putranya bisa pulang melihat wajahnya yang tersenyum tenang. Sebuah pengorbanan yang lebih menyakitkan daripada 1000 tusukan jarum kemoterapi.